ya. Halo Pak Jufri, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waduh, Pak Jufri ini kena lockdown. Loh. Oh, belum Bu. Belum di. Peluk dulu lah. Sesuai Bu. Pak Dekan sudah ada suaranya apa belum? Halo, selamat pagi. Pagi. Masuk ya soalnya. Siapa ini? Pak Slamet. Pak Slamet. Halo. Halo. Pak Slamet, suaranya masuk. Selamat. Cuma gambar tidak keluar Pak Tiba ini. Si mandi ya Pak Slamet. Halo, apakah kita bisa mulai Pak Slamet? Kita bisa. Halo. Halo, masuk suaranya masuk. Gambarnya nggak masuk Pak Slamet. Gambarnya nggak masuk. Gambarnya nggak masuk. Masih di kamar mandi. Kan dulu. Mangga Pak Selamat masuk. Kasih Pak Slamet lagi rapat dulu. Masuk ya? Gambarnya nggak masuk. Ini muter tahunnya Pak Fusor. Ya masih di kamar mandi tuh. Kak. Potret biar mulainya masuk. Itu bisa masuk. Auto gitu gambarnya. Hah? Jupri hadir. Gambarnya sudah Bu. Sudah Bu. Halo. KPU Suaranya sama masuk. ini. Suaranya masuk Pak Slamet, cuman gambarnya nggak ada. Iya, muter Pak Slamet pakai apa? Oh, muter terus. Hah? Budiarsi dalam laut ya? Pakai HP atau pakai laptop? Pakai laptop. Di bawah itu ada soft. Budiarsi nambah lemu ya. Budiarsi di akuarium. Bawah. Bisa pencet ya? Kamu tuh. Biasanya di kamar, ini stres di kamar Ya, terus. masih di kamar. Tidaknya di mana itu? dapur. Hah? Pak Sofian di mana itu? Pak Sofian gemuk ya? Sofian. Tidur terus itu. Pak Sofian. Di Panti. Covid selesai, Bu Sofian lagi positif ini. Semuanya gemuk, semuanya. Ayo tur. Kalau Pak Jufri lagi lockdown. Lockdown ya. Bawahnya yang dikunci. Asem. Astagfirullahaladzim. Aja gue Pak Sofian. Ini rapat apa ngerumpit ini? Gerumpi dulu. Prolog dulu. Breaking news. Sehat-sehat semua ya, saudara, dulur. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Yang lain mana ini? Masa nggak bisa pakai Zoom sih? Bisa, ini Pak Tommy ada. Sama kita kasih keluar gambar ini. Ahmad, itu klik itu di bawahnya itu ada namanya start video itu. Udah. Tapi enggak mau keluar. Enggak mau keluar, habis mungkin Pak itu. Keluar habis Ahmad itu. Kita tambah ini. Sore muter tok. Jufri. Ya, tolong. Fotonya di Mandar kok muncul juga itu. Jangan gitu ya. Jangan gitu gini aja. Ini mohon doa Pak. Mohon doa Pak Le saya di rumah sakit tadi malam masuk saudara. Video ya Boh, pakai HP ya Boh. Positif atau gimana Pak? Pak Slamet pakai HP apa bisa? Ya Pak, HP belum pernah sih aku. Coba sih. Belum bisa. Kalau Bapak pakai laptop, enak pakai HP Pak Selamat. HP ya Pak? Makanya nggak kelihatan. Ya HP-nya install dulu Pak. Iya. Kok hilang gambarnya? Pak Yani keluar di Pak Yani. Ini Bu Narsi kamera ini ya. Bu Narsi kayak sopo ya. Ini kan baru Tambah ini Pak. Kita mulai atau masih menunggu lagi nggih? Ayo Jadi, mulai aja, Ini Pak. durasinya berapa? Kalau 40 mulai aja Bu Kaprodi. Ini unlimited ini. Oh unlimited ya, alhamdulillah kalau gitu. Sampai sore ya, kangen.
Jangan Pak, nanti udah ini udah. Bereloknya Pak Sofi yang tambah panjang ya. Iya. Adekannya kok nggak bisa muncul. Bisa muncul ya, Fotonya. Bu. Udah abaikan aja Pak Bisa Dekan. muncul ya loh. Yuk. Pak Dekan sambitan dulu yuk. Oh sambutan. Pakai HP. Baik, Bapak dan Ibu, saya mute semua peserta. Kita mulai rapat di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat dan bahagia, karena kuncinya sehat itu tidak hanya sehat fisik tapi juga bahagia. Di rapat kali ini kita akan membahas tentang persiapan ETS secara daring, dan nanti mungkin saya akan sekilas menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan ELITA, termasuk saya tadi sampaikan beberapa kunci yang terkait dengan ELITA untuk mempermudah pembelajaran kita pasca ETS. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Dapat diakhiri. Untuk selanjutnya saya persilakan Pak Slamet kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan. Duh, Bapaknya kok malah ngilang. Langsung aja. Langsung aja mungkin, Bu. Pak Slamet kok jadi malah ngilang, gimana? Ya mungkin Dikasih masih waktu install. sampai- Pak Slamet install di HP dulu mungkin. Gagal connect ya. Ya, Pak Slamet mungkin install. Baiklah, kalau daripada Lanjut. saya menunggu Pak Teknis. Slamet, saya sampaikan saja. Nanti Iya. kalau beliaunya hadir, maka kita berikan waktu untuk sambutan kepada beliau. Iya. Nanti saya jemput dulu Pak Dekannya. Ini Bapak Ibu saya sampaikan beberapa hal yang ingin saya jelaskan ke Bapak dan Ibu. Yang pertama bahwa ETS akan dilakukan secara daring. Okay. Jadi caranya OTS secara daring itu Bapak Ibu membuka siakat seperti siakat biasa, kemudian klik portal, ada portal forum, pilih dan klik ETS seperti Bapak dan Ibu biasanya memberi tugas. Oke, jadi sama persis seperti memberi tugas, tapi ini adalah ETS. Kemudian masukkan judul dan batasan waktu mengerjakan ETS sampai tanggal berapa itu disetting, karena waktu ETS selama 1 minggu, panjenengan bisa men-setting ini selama 1 minggu. Tapi kalau misalnya panjenengan menganggap ini 2 jam cukup, ya berarti hari itu juga Pak Ibu mengunci. Jadi misalnya saya misalkan kuliah hukum perlindungan anak, maka pagi saya upload karena kuliahnya 10.20, maka saya upload 10.20, saya upload hari Senin tanggal 13, dan saya akhiri hari Senin itu pula tanggal 13. Tidak perlu dikunci, hanya klik simpan. Nanti kalau sudah jam 12, karena masa mengerjakan 10.20 sampai jam 12, maka nanti baru dikunci jam 12. Itu yang terkait dengan tata caranya secara teknis. Nah, jam 12 dikunci. Kalau terkait dengan nilai ETS-nya, ya, itu apabila panjenengan sudah menyampaikan besok ETS-nya online, anak-anak sudah mengetahui ETS secara online, kemudian anak-anak mengerjakan sesuai jam perkuliahan, jadi tidak akan crash antar satu dosen dengan dosen lainnya. Kemudian mohon waktunya juga diperkirakan Bapak dan Ibu. Nah, setelah anak-anak nanti mengumpulkan, maka akan ada kolom untuk mengunduh pekerjaan anak-anak. Kolom untuk download lembar jawaban atau jawaban mahasiswa. Nah, di situ di sampingnya ada kolom nilai. Nah, kalau Bapak dan Ibu mengisi ke kolom nilai yang ada di ETS, itu tidak akan otomatis masuk di nilai ETS yang biasanya kita isi untuk di-upload itu, Bu, yang ada sampai nilai AB itu. Nah, jadi saran saya biar tidak berdua kali,
untuk penilaian ETS itu sebaiknya langsung ngisi di kolom nilai yang biasanya kita lakukan saat kita menilai ETS dan EAS. Jadi tidak di kolom nilai ETS yang ada dalam forum. Oke. Pelaksanaan ETS ini Mbak, kalau bisa 13 sampai 17 semua. perkuliahan tadi tidak ada kebutuhan antar dosen. Bu Wi, di mute, Bu Wi. Di mute, Bu, di mute. Bentar, Pak, saya Berisik. selesaikan sampai ETS dulu. Iya, berisik. ETS dilakukan perorangan per dosen, lalu nanti Tendi dan kami di Prodi akan melakukan rekapan untuk validasi soal. Jadi tetap secara soal offline kami ambil atau kami download atau kami copy. Saya juga belum mencoba untuk pengkopiannya seperti apa. Ini yang masih dikonsultasikan dengan BSI. Nanti itu kami validasi di kampus dan kami artikan. Ini kami lakukan mulai hari Senin. Itu terkait dengan ETS, Bapak dan Ibu. Apakah ada pertanyaan terkait dengan ETS? Silahkan. Bu Wiwi. Iya, Pak. Di mute, Bu. Rupanya Bu Wiwi perlu pakai mic, suaranya agak pecah dan kurang terdengar. Berisik banget. Berisik. Jadi suaranya kurang terdengar jelas. Bu Wiwi pakai headset. Enggak, juga aku. Waduh, siapa juga tuh. Nggak pakai headset, Bu. Yang lain dimatikan, yang tidak pas nggak ngomong dimatikan, nggak apa-apa. Nanti coba akan ada perubahan sedikit. Suaranya agak pecah, Bu. Jadi nggak terdengar, Bu. Saya nggak dengar karena putus-putus. Ya, putus-putus sama Putus sudah berisik. kami, berisik. Ada yang banyak Bapak dan Ibu monggo. Pagi Bu Wiwi, Iya, Pak. bagi teman-teman semuanya. Pagi Pak Ugro. Iya, Ibu tadi kalau soal nilai itu nggak usah di nggak usah ditaruh di nilai ITS yang di situ, tapi nanti ditaruh di forum, tapi ditaruh di yang ITS seperti biasanya gitu ya Mbak. Nanti kalau ditaruh di forum, Bapak harus ngisi lagi di nilai mengajar kelas itu kan nanti klik kayak biasanya baru isi nilai kan Pak. Nah nanti ngisi 2 kali Pak. Jadi sebaiknya langsung ngisi di yang mengajar kelas, diklik ada nilai ETS. Jadi itu memang nggak terintegrasi ya Mbak ya, nggak otomatis tidak terintegrasi seperti langsung. itu Pak. Itu permohonan kami yang belum dikabulkan sampai sekarang oleh BRI. Oke, yang kedua Mbak, kalau soal ujiannya sesuai jadwal, tapi soal pengumpulan tugas ITS terakhir terserah dosen masing-masing, betul Mbak? Betul Pak, terserah dosen masing-masing. Cuman sebaiknya diberi batasan atau limit waktu Pak, agar nanti kalau ada masa koreksi ETS itu Bapak dan Ibu sudah selesai sudah ada mahasiswa mengumpulkan dan sudah ngoreksi dan upload nilai. Oke, itu batasnya maksimal seminggu ya Mbak ya. Sebentar saya cekkan kembali pengumuman dari rektor Pak. Monggo dilanjut Bapak dan Ibu sambil saya nyari pengumuman dari rektor. Halo Bu Wiwi, Pak Dekan sudah masuk. Masih tahu Pak Upron. Lanjut Pak Upron. Berarti nanti itu masih harus tetap koordinasi dengan tim pengajar yang lain ya Mbak Wi untuk memastikan nilai akhir. Sebelum ya, nanti koordinasi dulu tetap prosentasenya dengan tim pengajar ya Mbak Wi ya. Tetap koordinasi dengan dosen pengajar karena kan mungkin soal dan lain-lain perlu dikoordinasikan. Termasuk membagi prosentase nilai Pak. Jadi kan kita itu ada 3 indikator di dalam penilaian, ETS, EAS, dan tugas. Atau tugas. Mohon maaf terbalik, EAS.
misalnya ETS Bapak dan Ibu 30% misalnya. Kalau tim teaching ya silakan dibagi 15%. Nah, untuk nilai ETS itu maksimal diupload tanggal 3 Mei. Maksimal nggih nilai terakhir nggih. Tanggal 3 Mei. 3 Mei nggih. Lewat 3 Mei. Nggih. 3 Mei nggih. Ya, Pak. Nanti saya share juga PowerPoint-nya dari saya, nanti saya tuliskan di situ nilai terakhir kapan. Mantap. Nggih. Oke, saya cukup, Mbak Wiwi, saya cukup. Monggo, Terima Bapak kasih. Ibu dosen lain ada. Hadir Bu Wiwi. Bu Wiwi. Nggih, Pak Jupri. Bu Wiwi, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, wabarakatuh. Ya, maaf, saudara. Yang tadi yang tim sudah dijelasin Bu Wiwi. Soal waktu pengerjaan tadi Bu Wiwi, kalau misalnya kita memberikan durasi, misalnya 1 jam ya. Misalnya saya nguji tanggal 14, berarti di tenggang waktu itu, di yang kalender itu berarti ya sama, 14 gitu. Iya, kalau misalnya Pak Jupri ujiannya membutuhkan waktu 60 menit, hari Senin. Maka hari anak-anak sudah diinfo, jangan lupa ETS Pak Jupri jam sekian, dan nanti ETS sesuai jam. Nanti langsung Pak, Bapak buka, kalau misalnya Bapak mau nguploadnya tidak di jam, misalnya 10.20, tapi jam 10 Bapak upload, nanti Bapak kuncinya ya jam 12 atau jam 12 kurang. Jadi itu memang anak-anak harus mengumpulkan pada jam itu. Namun mohon diberi toleransi waktu masa tenggang mungkin 10-15 menit, mungkin terkait dengan sinyal mahasiswa, gitu Bapak dan Ibu, mohon bisa dimaklumi. Di kolom itu kan Bu, yang kalender itu ada mulai sampai akhir ya Bu ya? Iya Pak. Nah, yang tanggal, berarti tanggalnya dibuat sama gitu atau gimana? Tanggalnya dibuat sama. Kalau misalnya sama berarti. Ya, kalau langsung hari itu juga. Tak pikir kalau sama tafsiran saya nggak ada waktu kerja kan? Yang penting kan dikunci ya untuk pengumpulan ya. Tidak usah dikunci kalau Bapak Ibu sedang memberi nilai. Tapi kalau sudah jamnya habis, buka siakat kunci nilai. Oke, makasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Monggo ada lagi Bapak dan Ibu terkait dengan ETS. Halo. Oke, silakan Halo Pak juga. Slamet. Iku Pak Slamet, monggo kalau ada yang mau disampaikan, sambutan dulu sebelum habis ini ke Pak Dipo. Sepertinya Pak Dipo melambaikan tangan. Oh iya. Capek saya jemput Pak. Enggak, sebentar aja. Okay. Kan di tingkat dekanat kan tidak dibahas mengenai teknik pembayaran ya, checking pembayaran. Ini gimana Cik tekniknya? Di prodi barangkali dibahas. Dulu kan ada checking voucher itu ya dulu ya, pembayaran itu loh. Nggih, Pak. Yang pertama ini, memang selama ini mahasiswa tidak diperbolehkan ikut ujian kalau dia belum bayar. Itu kebijakan dari rektorat. Ya. Tapi setahu saya kebijakan di Fakultas Hukum yang diberlakukan dan masih sampai saat ini diberlakukan, setahu saya adalah mahasiswa tetap boleh mengikuti ujian, tetapi saat mengeluarkan nilai bila dia belum bayar, maka nilainya tidak dikeluarkan. Setahu saya itu kebijakan di Fakultas Hukum. Jadi, menurut saya mahasiswa tetap saja semuanya boleh ikut ETS, Pak. Kalau menurut saya ya Pak, karena kan ada kebijakan di Fakultas Hukum yang seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu dosen tidak dibebani dengan ngecek administrasi keuangan mahasiswa. Nah, itu menurut saya menjadi beban di dosen, padahal harusnya itu tidak dibebankan di dosen. Jadi biarkan anak-anak ikut ujian, nanti toh dia kalau misalnya sampai nggak bayar, toh dia nanti juga nggak bisa ngasih siakat untuk dapat KHS di akhir kan, gitu loh Pak. Jadi ya mau nggak mau nanti dia di akhir pasti bayar. Kalau enggak nilainya kan nggak bisa dia buka siakat itu. Berarti pola wis tidak berubah. Kenapa Pak? Ya wis sakmene wis cukup waktunya entek berarti pola iki. Enggak kok Pak, waktunya enggak habis. Oh gitu. Ya karena enggak dibahas itu. Ya udah gitu, makasih deh. Nggih, makasih Pak. Jadi saya hanya mengingatkan nggih Pak, karena itu emang kebijakannya fakultas seingat saya nggih Pak. Saya pikir ada perubahan di tingkat
universitas itu apa di Oke, karena kan kemungkinan besar anak-anak mengalami keterlambatan pembayaran hingga bulan Mei dan denda bulan Mei denda pembayaran SPP selama masa COVID itu ditiadakan, Pak. Iya. Bapak Ibu ada pertanyaan lagi, monggo Pak Dipo ada pertanyaan? Ya, jadi kita dosen tidak perlu memeriksa detail tentang pembayarannya. Begitu Bu Wiwi ya. Asal mahasiswa ikut kita satu gitu ya. Halo Bu Wiwi. Bu Wiwi. Halo. Halo, bisa didengar Pak Dipo? Pak Dipo, enggak kedengeran suaranya Pak Dipo. Oh, ditinggalin sih rokok itu. Silakan Pak Dipo. Bapak Ibu yang lagi ngelas, tolong di-unmute ya. Ya, dengar Bu. Apa itu? Ini yang ngelas siapa ya Bapak Ibu? Saya jadi nggak dengar suara Pak Dipo. Pak Dipo di chat aja, nanti saya bisa langsung sampaikan. Kalau Bapak dan Ibu nggak ada lagi yang terkait ETS, oh oke, Bu Budi, monggo Bu Budi. Silakan Bu Budi. Betul Bu Wiwi, saya tanya saja itu Ibu Yanti kan kok belum kenal satu. Itu ada Ibu Yanti mungkin kok nggak kenal. Oh iya. Nggih, saya perkenalkan. Kita di semester genap ini ada dosen LB selain Pak Solihin ada Ibu Dwi Mariati. Beliau mengajar tim teaching hukum ekonomi dengan Ibu Pak Ferry dan Pak Adianto. Monggo Bu Dwi Mariati bisa berkenalan. Halo Bu Dwi. Rupanya Bu Dwi nggak dengar, jadi mungkin nanti kenalan lagi. Saya lanjutkan. Tester ya? Pak Sofyan, mau menyampaikan, silakan. Zoom dulu ya? Tidak ada. Elita Bu. Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nanti Bapak dan Ibu bisa bertanya kembali. Ini terkait dengan penilaian tadi sudah nggih Bapak dan Ibu. Bentar. Saya share screen lagi. Nah, selanjutnya saya ingin menyampaikan terkait dengan RPS. Nah, dalam kondisi COVID ini tentu Bapak dan Ibu juga merasa kesulitan untuk melakukan pembelajaran dengan adanya capaian yang sudah direncanakan di dalam RPS. Nah, kami di Prodi telah ada rapat dengan Warek 1 minggu lalu, saya lupa hari Kamis apa hari Rebo. Nah, itu dibolehkan, dan ini harus disampaikan ke dosen, dibolehkan bagi kita untuk menurunkan capaian pembelajaran yang ditargetkan dari mata kuliah. Khususnya adalah menurunkan capaian pembelajaran yang sifatnya keterampilan. Itu menjadi hanya pada level pemahaman. Jadi misalnya kalau di tempat Bapak Ibu mahasiswa harus terampil misalkan sampai
praktek, misalkan peradilan semu. Nah, ini kita yang harus mempertimbangkan karena seperti peradilan semu itu nggak bisa di pemahaman karena itu kalau pemahaman ada di mata kuliah hukum acara. Nah, ini saya mohon sampaikan seperti apa kebijakannya yang terkait dengan PLK litigasi dan non litigasi. Sedangkan yang Bapak Ibu dosen lain mata kuliahnya monggo disesuaikan. Misalnya kalau di tempat saya hukum dan itu harus sampai terampil membuat argumentasi hukum atau seperti LO pada investigasi ya. Nah, itu saya tidak mentargetkan anak-anak sampai mampu terampil membuat LO, tapi kita membuat LO saja. Jadi tidak harus sampai terampil. Jadi itu hanya saya penugasan untuk membuat argumentasi hukum yang terkait dengan kejahatan HAM. Itu yang kemarin disepakati terkait dengan kita turunkan capaian pembelajaran karena kondisi COVID seperti ini. Yang kedua, yang terkait dengan bimbingan skripsi. Bimbingan skripsi dilakukan secara daring. Mohon dosen bisa komunikasi dengan mahasiswa bimbingan dengan ya WA, email, pesan singkat atau SMS maupun media lainnya. Setiap konsultasi, mahasiswa akan mencatat di berita acara. Nah, ini menjadi kewajibannya mahasiswa dan saya sudah sampaikan kepada mahasiswa. Lalu nanti bukti ACC dosen seperti apa? Nah, itu kalau panjenengan memang saat bimbingan atau saat di WA menyatakan oke, boleh ujian, atau misalnya sudah ACC, dan seterusnya, maka itu yang di-screenshot mahasiswa untuk dikumpulkan saat nanti mendaftar ujian skripsi. Nah, sedangkan perkiraan ujian itu di bulan Juni, Bapak dan Ibu, karena ada libur lebaran, enggak libur sih sebenarnya, karena ada lebaran itu, kemarin kan akhirnya kalender akademiknya berubah. Nah, ini yang kita akan mereview kembali jadwal terkait dengan skripsi, apakah bisa ujiannya mundur atau tidak, karena itu akan tergantung dengan nilai EAS yang diupload oleh Bapak dan Ibu dosen. Kemudian untuk bimbingan skripsi, itu metode ujiannya, kemarin Warek 1 juga menyampaikan, Pak Rektor, mohon maaf bukan Warek 1 ya, Pak Rektor, untuk ujian tidak boleh ditiadakan. Selama ujian online itu bisa dilakukan, maka harus dilakukan ujian. Nah, untuk ujian skripsi, kami menggunakan sistem daring. Kami akan upayakan nanti tidak menggunakan Zoom, tapi menggunakan Google Meeting. Ini sama seperti Zoom, Bapak dan Ibu tinggal klik saja, langsung bisa ikut forumnya, dan itu lebih lama dari Zoom. Jadi kalau Zoom kan terputus 40 menit, gitu nggak, kecuali kalau ikut premium. Nah, kalau di Google Meeting tidak. Caranya juga sangat mudah kalau Google Meeting, asalkan Bapak dan Ibu punya email Google. Kemudian terkait dengan keuangan, mahasiswa mendapat potongan SPP 100.000 per bulan sejak Maret sampai Mei. Ini kebijakan sejauh ini masih sampai Mei, Bapak dan Ibu. Potongan diakumulasi di bulan Mei. Contoh, misalnya anak Fakultas Hukum bayar SPP 1 juta per bulan, maka nanti di bulan Mei dia hanya bayar 700.000, karena Maret, April, dan Mei dipotong 100.000. Bagi yang sudah membayar lunas 1 semester, jadi dia mungkin di awal sudah bayar, maka keuangannya akan ditransfer dari bagian keuangan ke mahasiswa. Teknis ini akan disampaikan oleh Humas kepada mahasiswa. Jadi akan dibuatkan visual untuk mahasiswa bisa memahami hal ini. Jadi kalau Bapak dan Ibu ada pertanyaan dari anak wali atau mahasiswa di kelas, mohon bisa disampaikan bahwa nanti akan diumumkan atau disampaikan oleh Humas. Untuk denda keterlambatan pembayaran SPP ditiadakan sampai bulan Mei. Kemudian terkait dengan paket internet. Ini untuk dosen dan mahasiswa. Paket internet untuk mahasiswa tidak ada kaitannya dengan keuangan. Jadi ini juga kami masih meminta kepastian, tidak ada kaitan itu yang seperti apa. Tapi intinya adalah bahwa mahasiswa nanti akan seperti mendaftar begitu,
untuk mendapatkan paket kuota internet dari kampus. Kampus masih menyelesaikan proses administrasi dengan pihak provider, insya Allah Indosat. Jadi mohon ditunggu kalau memang mahasiswa beberapa kali minta Pak kesulitan akses internet dan seterusnya. Itu yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang perkuliahan pasca ETS. Monggo Bapak dan Ibu bila ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan pada perkuliahan dan Elita. Silakan. Oke, Pak Sofyan. Halo, Pak Sofyan. Pak Tommy, tolong dibantu unmute karena saya unmute kok nggak bisa-bisa ya. Mana Pak Tommy? Oke. Pak Tommy kok nggak ada juga. Oh, bisa. Oke, silakan Pak Sofyan. Ayo. Oke. Terkait dengan soal UTS, Mbak. Suaranya mungkin kecil. Terkait dengan soal UTS, itu mungkin perlu bagi teman-teman, apapun bentuknya ya, mungkin perlu juga dikumpulkan sebagai arsip gitu loh. Jadi entar kapan-kapan bisa diserahkan ke Bu Narsih untuk diarsip itu. Tapi biar istilahnya biar ada arsip di fakultas, apapun bentuk soalnya, apakah penugasan atau apapun itu, mungkin perlu kita kumpulkan ke Bu Narsih sehingga sebagai arsip. Gitu. Mungkin itu usulan saya. Terima kasih. Terima kasih. Tadi di awal saya sampaikan kami masih koordinasi dengan BSI. Bisakah Kak Prodi langsung mendownload soal dari Bapak dan Ibu untuk kami print dan kami validasi. Jadi kalau itu memang bisa, maka Senin bisa kami lakukan. Kalau tidak, mungkin cukup mengcapture soalnya Bapak dan Ibu untuk kami validasi. Bisa dilakukan nanti di hari Jumat selesai ETS. Silakan Bu Dwi Mariati. Ya, selamat pagi. Nggih, Bu. Nggih, pagi. Ya, saya perkenalan dulu ya. Nama saya saya alumni Untak juga di S1-nya, S2 dan S3-nya di UNAIR. Saya mengajar hukum ekonomi dengan materi kuliah hukum lembaga keuangan. Yang mau saya tanyakan Bu Wiwi, saya tadi tidak mengikuti awal ya, mohon maaf. Mengenai ETS ini bagaimana nanti kalau saya memberikan ujian? Iya, untuk memberikan ujian ETS, Bapak Ibu, saya share screen lagi, sebentar. ETS, sebentar ya. Ini cara membuat atau mengupload soal ETS. Oh, maaf, kok salah. Bentar. Ini. Jadi ini Bapak dan Ibu buka Siakat. Terus bagian atas itu klik portal, ada portal, kemudian klik forum. Ada forum, pilih ETS, klik ETS. Nah, masukkan judul ETS-nya, misalkan ETS semester apa, hukum lembaga keuangan, gitu Bu. Kemudian dikasih batasan waktu, jadi hari ini misalkan, kalau Ibu hanya ada waktu mengerjakan 1 jam, ya tanggalnya dibuat hari ini semua, tanggal mulai dan tanggal akhir, terus klik simpan, nggak usah centang kunci. Kunci di bawahnya nggak usah dicentang, ya. Biar nanti mahasiswa bisa mengumpulkan lembar jawaban. Kalau misalnya waktunya sudah berakhir, misalnya tengah malam Bapak Ibu membuat limit waktu, maka kalau Bapak Ibu tengah malam buka Siakat, baru malam itu juga klik centang kunci, sehingga di situ mahasiswa sudah nggak bisa lagi memasukkan jawaban ETS. Itu nggih, nanti slide-nya akan di-share. Oh, tapi ini sudah di-share oleh Pak Tommy kayaknya di grup. Ada lagi, monggo yang mau bertanya, Bapak Ibu? Atau mau dilanjutkan? Monggo Bu, dilanjutkan. Bentar, Bu Wiwi. Oke, silakan Pak Mahyani. Berarti ngisi nilainya itu di
siakat aja ya, bukan di forumnya ETS ya. Iya Pak, kalau ngisi nilai itu di nilai di apa ya, upload nilai biasanya itu Pak. Semuanya siakat soalnya. Semuanya siakat. Ya, jadi bukan di kan ada kolom nilai di ETS. Iya. Bukan di situ kan? Bukan. Iya. Di kelas ngajar kelas. Oke. Ya. Sudah. Oke. Rokoknya mana? Kalau ini yang kopinya ini loh. Saya kasih contoh di sini Bapak Ibu. Nah, yang ini. Iya. Bisa terlihat nggih. Ini kan ada ETS. Jelas. Ya, seperti biasa. Nah, ini seperti yang bawa ETS. Nah, ini saya sudah mencoba upload satu. Ini bisa dilihat oleh Bapak dan Ibu seperti ini tampilannya. Mbak, halo, Mbak. Halo. Ya, silakan Mas Mas. Mungkin gini Mbak, biar teman-teman ini langsung paham. Mbak buka aja siakat, ntar di screen apa namanya, share screen aja gitu. Ya jadi buka siakat, ntar langsung share screen gitu. Coba bukakan siakat Bapak Ibu langsung paham gitu. Sebentar. Bapak Ibu, saya bukakan siakat. Presentasi siakat ya. Sekalian mungkin nanti untuk elitak yang lewat siakat jadi lebih mudah. Bentar, Bapak Ibu. Balanya Pak Diko. Ini saya sebentar Pak, saya udah mulai buka. Tang. Oh, harus di-capture satu-satu. Sebentar, saya buka dulu. Halo Mbak. Iya. Jadi Mbak buka aja siakat dulu, ntar di share screen-nya langsung muncul. Iya, tapi kalau share screen-nya itu ini udah tak share. Oke. Ini udah tak share screen, bentar. Ini ya Bapak dan Ibu, terlihat nggih? Nah, begitu, sip. Jadi ini portal forum ETS. Terlihat pelan-pelan Mbak, pelan-pelan Mbak, banyak yang Iya. ulang dari awal aja. Masuk di portal forum. Jadi Bapak Ibu login siakat. Siakat. Ini home, sebentar, home dulu. Jadi ini portal forum UTS. Forum ETS. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, Bapak Ibu langsung mengisi, misalnya hukum HAM, maka saya akan mengisi hukum HAM. Ini saya klik tambah. Nah, misalnya judul ETS hukum HAM. Kapan mulainya? Mulai hari Senin besok. Berakhirnya Senin besok. Senin juga misalnya ya. Ya. Nah, karena saya berencana untuk hukum HAM itu ujian saya menggunakan Google Form. Jadi saya sudah buat soal, di situ ada uraian dan ada benar salah, ada menyebutkan argumentasi, ada multiple choice. Nah, itu saya tinggal mengisi linknya di sini. Jadi saya ngisi link di sini. Kemudian, nah, kalau Bapak dan Ibu soalnya bikin soal. Ya, kalau soal sebaiknya ditulis di Word dan pilih file. Kalau ditulis di keterangan itu jadinya capek deh. Semua. Jadi angkanya 1, 2, 3 itu tidak bisa tayang seperti tulisan misalkan 1 itu kan seperti ini.
Wah, Paham. betul. Nah, kalau tampil di mahasiswa tidak sebagus begini. Jadi Oke. sebaiknya hindari menulis Oke, soal paham. di keterangan. Sebaiknya diupload. Tolong kunci Oke. tidak dikunci, ya. Jangan dikunci. Kuncinya mana, Bu? Nah, terus Di bawah info. lalu simpan. Oke. Tuh habis baru kunci. Ya. Setelah simpan nanti Bapak dan Ibu kalau ingin melihat apakah mahasiswa sudah mengerjakan atau belum, Unduh. buka portal forum Hmm. ETS. Nah, karena tadi hukum dan HAM, saya buka ETS hukum HAM yang bagian ini. Di sini akan muncul nama mahasiswa. Misalnya ini namanya, kapan dia ngumpulkannya, jam berapa, itu bisa terrecord Bapak Ibu. Nanti kita bisa download di sini lembar jawaban dia. Nah, Bapak Ibu, kalau mau ngisi nilai di sini silahkan, tapi ini kerja 2 kali. Sebaiknya ngisi nilainya tidak di sini. Ya. Cukup download, baca, ngisi nilainya di mana? Ngisi nilainya di sini. Perkuliahan, mengajar kelas. Buka mata kuliah. Ya, buka mata kuliahnya, misalnya hukum HAM, klik isi nilai. Isi nilai. Saya ulangi, nggih. Perkuliahan, mengajar kelas. Buka yang link itu, Bu. Buka yang link ini. Ingat, Pak, kalau yang ini ya, Pak. Link isi nilai. Isi nilai. Akan muncul, kalau isi nilai, akan muncul, bentar. Ini, akan muncul seperti ini. Persentase. Ya. Oke. Terus, di sini nanti, nah ini sama bar belum dibuka waktu mengisi nilai. Jadi waktu mengisi nilai akan dibuka mulai hari Senin. Kalau sudah dibuka, maka di sini akan ada kolom yang Bapak dan Ibu nulis. ETS berapa persen, Sekian persen, ya. Nah, ngisinya di situ. Oke, ya. Paham. Bolak-balik. Sudah ingat, deh. Oke. Ada pertanyaan lagi yang terkait dengan itu? Silakan, Pak Sofyan. Ini perlu juga mungkin Mbak Wiwi, perlu juga Mbak Wiwi mungkin mengontrol teman-teman yang istilahnya itu agak keberatan mungkin melakukan UTS lewat Siakas gitu. Jadi itu juga perlu dikontrol. Jadi mungkin perlu ada laporan dan sebagainya sehingga kan tertib gitu loh. Jangan sampai karena sistemnya sudah dibangun tapi karena nggak mampu terus menyalahkan sistem gitu loh. Mungkin perlu dikontrol dengan baik itu, Mbak. Terima kasih. Terima kasih Pak Sofyan. Bapak dan Ibu tetap harus mengirimkan absen hadir atau absen ETS itu. Kan biasanya ujian kan ada absen datang mengawasi ujian, gitu. Nah, Bapak dan Ibu saat memberi soal ETS itu juga sama kayak biasanya, difoto, dikirim ke email. Di jadi capture ya? di situ. Oh, bukan silakan Pak Dipo. Iya, enggak. Saya mau tanya tadi absennya tadi itu. Caranya absen itu kayak kuliah. Dari nilai tadi ya, nilai ETS tadi itu ya. Iya Pak, dinilai di mengajar kelas. Mengajar kelas itu, enggak yang nilai ETS. Ya, enggak ada berita acara, Bu? Berita acara ETS? Ya. Sejauh ini tidak ada berita acara ETS, Pak. Untuk ETS enggak ada berita acara ya? Iya. Akan saya, apakah Bapak dan Ibu membutuhkan berita acara ETS? Kalau iya, saya buatkan form berita acara ETS. Nah, biasanya kalau ETS itu kan ada berita acaranya, Bu. Itu yang mengeluarkan kan fakultas. Bila diperlukan gitu ya. Misalnya ada yang komplain dan sebagainya. Saya itu ikut ujian tapi kok nilainya nggak ada. Misalnya Bu ya. Itu kan kasus-kasus yang pentingnya berita acara. Apakah ini ada berita acara atau enggak? Kalau memang nggak ada ya nggak usah. Gitu.
Tapi tidak apa-apa, Pak. Mungkin itu juga bisa dijadikan bukti. Iya. Sebenarnya kalau ETS secara online itu akan benar-benar terrecord. Kalau dia masukkan tugas, tapi memasukkannya belum sampai misalkan penuh, terus dia log out atau keluar akun, kan lembar jawaban dia kan tidak terupload sepenuhnya. Iya, Itu betul. terkadang kan juga dosen nggak bisa ngoreksi dan nggak bisa kasih nilai. Iya, iya. Atau misalnya kalau dia tidak mengumpulkan, kan sudah ada terlihat di kolomnya tadi. Bentar, Nggak bisa diunduh. Terus satu lagi, Bu. Ini kalau misalnya dia tidak mengumpulkan tugas, kan Iya, akan iya, terlihat, Pak. Tadi yang di ETS Kan tadi ya. kosong, Pak, Iya, iya, lembarnya itu. betul. Jadi mahasiswa nggak, jadi di sininya dia kosong nanti. Nggak ada yang diunduh. Iya. Ini untuk Iya, iya. mengumpulkan tugas. Betul. Nah, nanti kalau umpamanya Bapak Ibu membutuhkan, nggak masalah menurut saya buatkan form, nanti tinggal mengisi saja jumlah yang mengumpulkan berapa orang dan sebagainya. Satu pertanyaan lagi, Bu. Oke, silakan Pak Dipo. Seandainya mahasiswa itu ada yang tidak paham atau kurang paham, itu larinya kemana, Bu? Mahasiswa Tanya ke Kaprodi atau ke siapa? Mahasiswa kenapa, Pak? Misalnya mau memposting itu nggak tahu ini mekanisme Sistem. Tata caranya. Iya, betul. Itu tanyanya, dosen kan tanya aja sama Pak Sofyan atau Pak Bu Wiwi atau siapa gitu. Ya, kita bisa satu kunci, satu jawaban, yuk. Atau Bu Narsih misalnya. Satu pintu Kaprodi. Satu pintu gitu. Kaprodi ya. Satu pintu ke saya, nanti mahasiswa saya balas, Pak, biasanya chatnya. Biasanya kalau ada ketua kelas, itu saya kasih penjelasan tata caranya. Nanti dia yang kirim-kirim ke teman-temannya biasanya. Iya. Selama ini kayak Langgat gitu. sistem. Tadi satu lagi, Bu. Oke, silakan. Tadi kan dibatasi tentang waktu postingnya ya, ada batas waktunya. Misalnya jam 12 gitu, Bu ya. Contoh, nggih. Contoh jam 12, tapi kita memberikan toleransi 10 menit gitu ya. Misalnya ada mahasiswa yang datang ujian terlambat misalnya, itu bagaimana, Bu? Misalnya. Oh, itu kebijaksanaan Kan kalau Bapak Ibu dosen. manualnya itu kan ada ya gitu ya. Pak, saya mohon maaf terlambat, pacarnya sakit atau gimana. Nah, ini misalnya ada yang demikian, apakah kita itu menerima? Kalau menerima, bagaimana mekanismenya? Kan itu nilainya sudah ditutup gitu ya. Monggo, Mbak Pak, kalau yang itu kebijakan Bapak Ibu dosen, mahasiswa Boleh. terlambat, Iya. mau memasukkan last minute atau misalnya harusnya dikunci jam 12, dikasih toleransi 10 menit, tadi Atau seperti itu, terus dia memasukkan, ya monggo. Itu terlambatnya 1 kebijaksanaan hari. Bapak dan Ibu. Terlambatnya 1 hari nggak masalah. Besoknya Itu mau ujian susulan itu Pak Dipo. Iya, makanya mekanisme Kaprodi, kalau ujian susulan gimana teknisnya ujian susulan? Ini apakah Bapak dan Ibu akan melakukan ujian susulan atau seperti apa? Nanti kalau ujian susulan, sebaiknya Bapak dan Ibu membuat kepastian waktu dengan mahasiswa, tetapi saya hanya memberikan pengingat bahwa upload nilai itu maksimal tanggal 3 Mei. Jadi jelas ujian susulan tidak bisa tanggal 1, 2, dan 3 Mei. Karena jenengan nanti koreksinya kan beban Bapak dan Ibu. Sebaiknya sebelum sebelum bulan Mei. Lanjut. Paham. Halo Mbak Wiwi, mau tanya Mbak Wiwi. Monggo Bu Erni. Ini Mbak, tadi saya agak terlambat. Untuk jadwalnya UTS, itu apa sesuai dengan jadwal kuliahnya ya? Oke, tadi sudah kami sampaikan beberapa kali untuk ETS sesuai dengan jadwal perkuliahan Bapak dan Ibu, sehingga tidak tempuh kalau tim teaching. Oh iya, terima kasih Mbak. Oke. Buka Pro. Oke Pak. Tanggal 3 nilai. Ada 2. Tanggal 3 nilai masuk, tanggal 2 akhir keluar ya. Amin. Itu saya nggak bisa jawab Pak Jupri. Jadi tanggal 3 itu biasanya waktu terakhir mengumpulkan nilai. Kemudian biasanya itu mereka Pak. Biasanya mereka baru akhir dikeluarkan. Nah, lanjut. Ini juga penting. Ini siapa nih nganten ini? Ini masuk Bu Wiwi.
Sebentar, Pak Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ingin HR-nya ditransfer, mohon WA nomor rekening ke Pak Kasdi, nggih. Kemarin Pak Kasdi juga bilang saya ini bingung disuruh transfer tapi nggak dikasih nomor, Bu, katanya begitu. Jadi monggo yang belum kirim nomor ke Pak Kasdi, silahkan berkirim nomor ke Pak Kasdi. Pak Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wiwi. Nggih. Bu Wiwi, ini baru tahu ini dengan ada dosen baru Bu Yanti, kebetulan tim teaching dengan kami, jadi Bu Yanti nggih. Ya. Hukum ekonomi. Nah, ini mohon izin Bu, nanti untuk penilaiannya kami bantu untuk prosentasenya nggih Bu, karena nanti dengan Ibu Sum juga sekaligus dengan Pak Adianto, Bu Yanti. Nggih. Oh iya. Itu. Nah, sama ini kemarin saya cek di Siakat Bu untuk apa rumpang-rumpangnya apa rumpang-rumpang? Numpang. Bukan, apa namanya Siakatnya yang di jurnal Bu Yanti itu Bu Yanti nambah-nambah ya Bu, ditambahkan. Nah, itu di bawahnya sebenarnya sudah ada Bu Yanti, nanti Bu Yanti tinggal cek yang di bawahnya sehingga nanti tidak menambahkan jurnal yang baru Ibu, tapi nanti untuk penilaian kita komunikasikan internal ya Bu, nanti supaya bisa ada persentase dari masing-masing dosen terkait ETS maupun nanti ketika UTS, begitu Bu Yanti. Iya, itu saya cara menghapus yang sudah ini tampilannya bagaimana ya itu ya, nggak bisa dihapus. Jadi double-nya banyak kemarin saya cek Bu, tapi nanti teknis ada Prof Mudi Bu, nanti bisa bantu itu. Iya betul, jadwalnya jadi banyak. Iya. Nanti Bu Yanti gini aja, Japrian sama saya bisa, sama Pak Ferry juga bisa, sambil Bu Dwi Mariati membuka siakatnya. Jadi kalau Bu Yanti nanti membayangkan susah toh, jadi sekalian membuka siakatnya nggih Bu nanti. Gitu ya, Bu. Oke, gitu aja Bu Wiwi. Saya mau izin ke Bu, geser. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi kursus ini ya. Udah pergi Monggo, kamu. Pak Sugeng, silakan. Kamu pergi kuliah dulu. Yuk. Maaf Bu Wiwi, saya agak terlambat. Mau nanya soal pengisian jurnal. Untuk jurnal ETS apa hanya ditulis ETS begitu saja? Atau plus dengan uraian soal pertanyaan apa-apalah, atau hanya ditulis cuma ETS gitu saja. Nggih. Untuk yang di dalam isi jurnal, nggih, itu aja. Nggih, makasih Pak Sugeng. Untuk pengisian jurnal ETS cukup ditulis ETS gitu aja Pak. Soal-soal nggak usah disampaikan di jurnal, soal langsung di soal ETS saja. Nggih. Monggo Bu Budi. Oh, nggih, makasih. Atau ada lagi Pak Sugeng? Enggak, sementara itu dulu Mbak. Nggih, itu aja dulu. Nggih. Silakan Bu Budi. Sebentar Bu Budi, sudah saya unmute kok nggak mau ya. Pak Tommy bantu unmute dong. Karena hostnya dua saya sama Pak Tommy. Oke, silakan. Terima kasih Bu Wi, sudah Bu Wi. Ya, bolehkah soal itu berbentuk, saya kan menugaskan ada paper dan ada resume. Kalau saya berat, saya tambah lagi dengan soal IC, saya kasihan mahasiswa terlalu berat. Apakah itu sudah bisa saya pakai untuk soal ETS? Apa masih perlu lagi? Beban mereka udah berat dengan paper, walaupun itu dengan progres, maupun resume buku. Apakah masih saya berbentuk soal lagi gitu. Jadi saya takutnya kasihan juga dengan beban mereka. Satu itu. Yang kedua untuk saya lihat untuk sebenarnya kalau saya betul-betul memanfaatkan yang ini, yang si akad ini sebenarnya sudah bisa maksimal. Apakah masih tadi yang elitak ini belum di anu ya Bu ya. Saya pikir apa cukup dengan si akad ini. Coba tapi untuk elitak mungkin masih ada forum lagi ya. Itu nanti masih mau menjelaskan. Nanti saya banyak ingin saya tanyakan untuk yang soal elitak. Nggih. Itu dulu sementara untuk. Nggih, matur nuwun Bu Budi.
Kalau Ibu rasa itu semakin berat di mahasiswa, monggo bisa dipertimbangkan, karena kan dia ETS tidak hanya di mata kuliah Ibu, tapi mungkin juga mata kuliah Bapak Ibu dosen lainnya. Sebenarnya kalau Bu Budi sudah menugaskan minggu lalu anak-anak membuat paper, dan menurut Bu Budi bahwa paper ini akan dikumpulkan sebagai paper dan resum buku dan resum misalnya, dan itu akan dikumpulkan sebagai ETS, maka tetap Bu buka portal forum ETS, Ibu tuliskan di situ perintahnya. Yang penting bisa ya Bu ya. Yang penting dimasukkan di dalam forum ETS. Jadi agar mahasiswa nguploadnya di ETS. Oke, Bapak Ibu, ada lagi sebelum saya lanjutkan ke perkuliahan dan elita? Bu, saya boleh izin nge-share ini apa? Jurnal mengajar. Iya. Pak Ferry kan sampaikan kalau saya ada double karena saya inputnya plus gitu ya. Jadi yang sudah terjadwal itu tidak bisa dihapus. Ini boleh saya izin? Oke. Boleh saya izin ke kamar mandi sebentar ya Bapak Ibu, sebentar aja. Permisi. 2 jam nggak apa-apa, Bu. Bapak Jeffrey? Iya. Salam. Pak Sugeng. Saya mau izin tanya ini. Salam. Ya. Barangkali dari Bapak Ibu dosen bisa membantu saya di jurnal mengajar itu saya ada double seperti tadi yang diuraikan sama Pak Ferry. Tanggal 4 itu ada 2. Yang satu sudah selesai, yang satu sudah tertulis terjadwal. Caranya menghapus yang satu, yang tanggal yang sama, terjadwal itu bagaimana ya? Oh, itu bisa nanti Japrian sama saya, Bu, karena nanti harus membuka dulu siakatnya. Edit, Bu, diedit bisa itu. Ya, harus membuka siakatnya, mengubah tanggal atau ini loh, Bu, mengubah ininya satu persatu nanti, Bu, soalnya. Oh. Tanggal 5 juga dong. Ini misalnya nih, Rabu tanggal 4. Tanggal 4 ini saya sudah mengisi. Tapi ternyata oleh sistem, ini ada juga tanggal 4. Saya bingung ini yang tanggal 4 ini cara menghapusnya bagaimana. Ini sampai ke bawah itu double terus. Ya, jadi Bu, Ibu tidak menambah, tapi mengedit, Bu, kalau untuk membuat jurnal itu. Jadi ini harus menggeser ke kanan, Bu, di sini, itu nanti Ibu edit. Nah, karena ini saya tambah. Jadinya nanti double-double. Nah, ya, sudah terlanjur Ibu. Ya, nggak apa-apa Bu, nanti dihapus aja. Terus untuk Bapak dan Ibu, untuk ETS mohon bagian kuliah ini diganti ETS, ada pilihannya. Nanti coba saya screenshot lagi. Boleh saya lanjutkan Bu Dwi, karena saya sudah di warning kurang 18 menit lagi. Ya. Terima kasih Bu. Saya lanjutkan, ini saya share screen. Di sini Bapak Ibu, sebentar, perkuliahan. Kok ini? Nah, ini Bapak dan Ibu saya sampaikan, setelah ETS, semua perkuliahan menggunakan ELITAB. Jadi, ada 2 aplikasi atau platform, yakni Siakat dan ELITAB. Siakat tetap kita pergunakan itu untuk merecord jurnal, untuk merecord absen mahasiswa, semuanya tetap di Siakat. Karena itu adalah yang utama. Yang utama itu artinya mau ini ada pembelajaran jarak jauh atau tidak, semua akan menggunakan Siakat. Lalu, ELITAB ini untuk apa?
Nah, khusus untuk ELITAK ini dipergunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Karena memang Menristek itu juga kita harus lapor ke Menristek, dan Menristek itu punya seperti standar untuk pembelajaran jarak jauh. Nah, ELITAK itu sudah disesuaikan dengan persyaratan yang ada di Menristek. Jadi kenapa kemarin mungkin ELITAK-nya agak lambat gitu ya meloncengnya ke Bapak Ibu dosen. Nah, saat ini mata kuliah sudah didaftarkan per dosen oleh admin universitas. Jadi nanti kalau masuk di ELITAK, panjenengan sudah tiba-tiba kok langsung muncul mata kuliahnya. Karena itu admin universitas yang melakukan. Tetapi admin prodi nanti akan melakukan pengecekan. Jadi misalnya kok ada yang kurang dan seterusnya, maka bisa koordinasi dengan Pak Sofyan dan Pak Tommy. Nanti saya juga akan membantu Pak Sofyan dan Pak Tommy, karena untuk Prodi S1 itu adminnya Pak Sofyan dan Pak Tommy. Kemudian bagi dosen S1 yang ngajar di Prodi lainnya, baik itu di FH maupun di luar FH, monggo koordinasi dengan admin Prodi masing-masing. Misalnya, oh Pak Jupri ngajar di MKU atau Pak Dipo ngajar di MKU, ngajar Pancasila. Monggo koordinasi dengan MKU seperti apa ELITAK-nya. Nah, ELITAK ini mengakomodir semua metode, banyak metode. Tidak hanya Zoom, tapi juga chatting. Jadi daripada di WA gitu, Bapak dan Ibu bisa berpindah ke ELITAK. Obrolannya, chattingannya. Jadi handphonenya tidak berat kena chatnya grup kelas. Okay? Pemberian tugas, diskusi juga bisa lewat ELITAK. Ini tadi yang saya sampaikan. Nanti informasi tata cara penggunaan ELITAK untuk mahasiswa itu Humas yang akan membuat tutorial. Jadi Bapak dan Ibu tidak ribet menjelaskan kepada mahasiswa. Tapi bila Bapak dan Ibu akan memulai ELITAK, mohon disampaikan ke mahasiswa agar mahasiswa juga langsung membuka ELITAK. Ya. Nah, dalam membuka ELITAK itu ada kode kelas. Bapak dan Ibu harus memberikan kode kelas kepada mahasiswa. Jadi agar nanti mahasiswa tidak salah masuk kelas dosen lainnya. Nah, kode kelas itu hanya diberikan 1 kali, bukan setiap pertemuan. Terkait kode kelas, kemarin juga sudah dijelaskan oleh Pak Elsen atau tutor waktu kita pelatihan. Mohon maaf kalau Bapak dan Ibu ada pertanyaan terkait kode kelas, saya belum bisa menjelaskan, saya belum praktek sendiri terkait kode kelas. Mungkin nanti bisa dibantu dosen lain yang sudah mengerti itu. Saya jadi jelaskan ke yang lain. Sebelum cara menggunakan ELITAK, saya mengingatkan pengiriman bukti perkuliahan. Pengiriman bukti perkuliahan mohon dikirim ke presensi dan ke email saya. Oh, mohon maaf ya, ini email saya nulisnya typo, nanti saya perbaiki sebelum saya kirim ke Bapak Ibu. Diberi nama dosen, nama mata kuliah, kelas, dan tanggal. Contoh, kalau kirim email itu nama saya Wiwi Afifa, garis bawah, atau spasi boleh, hukum dan masyarakat, kelas C 6 April. Ya. Sebaiknya pengiriman bukti perkuliahan ini saat selesai kuliah atau setidaknya ya paling lama 3 hari Bapak Ibu agar pihak presensi tidak kesulitan menvalidasi karena untuk S1 saja itu ada 140 sampai 170 item perkuliahan per minggu. Jadi kalau ngirimnya nanti di akhir-akhir kasihan presensi validasinya nyocokinya kesulitan, ya. Saya lanjutkan cara menggunakan ELITAK yang mudah. Yang pertama adalah ikuti buku panduan, ini pasti. Atau sekarang bisa membuka Siakat. Saya akan share screen baru, sebentar. Tunggu sebentar, saya buka Siakat saya. Ya, ini Bapak Ibu. Kalau sudah ada Siakat, masuk Siakat, tolong diarahkan ke bawah.
di bawah ini akan ada elitak. Ini Bapak Ibu. Oke, masuk ke sini. Elitak. Mana? Belum kelihatan, Bu. Jadi sekarang sudah jadi satu, nggih. Belum kelihatan, Bu. Tampil, Bu. Belum tampil. Share screen-nya belum tampil, Bu. Tampilannya seperti ini, baru Bapak dan Ibu masuk sebagai pengguna dan password. Belum ada, Bu. Nggak tampil, Bu. Nggak tampil, Bu. Di layar belum ada, Bu Wiwi. Ada Di tampilannya. layarnya Bu Wiwi belum termonitor itu. Bu Wiwi. Pak Sofyan mau dibantu Pak Tommy. Saya ulangi Bapak Ibu, masuk di tampil, siakat, terus cari elitak, muncul tampilan ini, terus Bapak dan Ibu login nggih. Kalau lupa, masuk saja di bawahnya yang warna merah ini. Klik Bu di Wiwi, sini, ini biasanya nggak ada nampak, Bu Gmail Wiwi. masuk. Belum tampil, Bu Wiwi. Ini. Nggak kelihatan, Bu Wiwi. Belum tampil. Tampilannya belum ada. Oh, tidak nampak? Halo, Iya. belum ada. Ini sudah share screen saya. Ya, Ini sudah terlihat, Bapak Ibu? belum. Belum. Oke, saya ulangi nggih. Belum Nah, muncul, Bu. Belum muncul. Aduh, si bayi. Yang muncul saya Pak ulangi Tito. Bapak Ibu. Tadi nggak tampil, Bu. Bentar. Oke. Ini sudah muncul nggih? Nah, ini ya. Ini sudah muncul, Bu. Terus, Nah, kuncinya di sini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah masuk elitak, maka arahkan agak bawah, cari langsung mata kuliah. bentar. Jadi masuknya dari elitak atau dari siakat, Bu? Dari elitak, Pak Diko. Siakat dulu. Dari siakat bisa, Pak? Dari siakat. Nah, kalau dari siakat di mana, Bu? Nih, saya ulang Saya nggih, sudah masuk dari di siakat, siakat Bu. itu Bapak kalau dari siakat kan seperti ini. Arahkan ke bawah. Oh, itu mana? Ini Iya. ada link penting. ada. Nah, ini Pak. Link penting itu langsung elitak. Ini Pak. Jadi nggak usah nulis elitak.untak, nggak usah langsung elitak, klik. Yang penting. Oke. Saya sudah buatkan di PowerPoint Pak, nanti bisa saya share di grup. Ya, sekalian di sini. Itu ada Nah, elitak. setelah betul. itu muncul elitak, Bapak Ibu login. Tadi ya, Oke. NPP sama password tadi. Setelah login, arahkan agak ke bawah, klik mata kuliah. Ini ada munculnya kayak gini, dashboard, terus mata kuliah. Bu Wiwi sudah ada mata kuliahnya. Semua dosen sudah ada, insya Allah Pak. Mungkin hanya 1-2 yang belum ada. Ini saya foto aja. Kapan hari sempat kosong, Bu. Saya pernah buka kosong. Oke, berarti ini yang daftar baru Pak. Untuk dosen yang daftarnya sudah bulan lalu, bulan ini Maret. Oh, pantesan ya. Maret atau Februari akhir atau itu sudah ada. Bulan Maret itu sudah ada. Nah, nah, Bapak Ibu bila sudah langsung klik ini mata kuliahnya. Klik mata kuliah. Saya kasih kunci-kuncinya aja nggih. Ya. Nah, kalau sudah klik mata kuliah akan muncul topik-topik. Kayak gini nanti tampilannya. Sebentar saya cari. Nah, ini akan muncul topik-topik ini. Oke, topik 3, topik 4 dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu setelah muncul itu, mohon ini diabaikan karena kemarin saya nyoba. Tolong di bagian administrasi ini sebelah kanan
Ini ada tulisan administrasi sebelah kanan. Ya. Oke. Oh ya. Ubah. Itu Bapak Ibu klik hidupkan mode ubah yang ini. Oke. Hidupkan mode ubah. Klik hidupkan mode ubah. Merubah topik ya. Sudah? Kalau sudah dihidupkan, nah, ada yang belum? Punya saya juga muter-muter. Tombol ubah itu untuk apa? Untuk mengedit topik kah? Mengedit. Nah, untuk hidupkan mode Untuk ubah mengedit itu topik. Pak, untuk kita memulai semua aktivitas. Kuncinya ada di sini. Jadi setelah hidupkan mode ubah, tayangan di Bapak Ibu akan ada tulisan, ubah dan tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Nah, kuncinya ada di sini Bapak Ibu. Kalau mau mengganti tulisan topik, ketik ubah. Nah, kalau sekarang kita mau kasih kuliah, contoh mau kasih perkuliahan, maka intinya klik tambahkan sebuah aktivitas. Misalnya, mau ngasih tugas, ngasih kuliah tatap muka pakai Zoom, ngasih kuliah pakai chatting, ngasih materi PowerPoint, ngasih absen, semua intinya adalah tambahkan aktivitas. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Oke, tampilannya akan begini. Nah, kalau mau kasih tugas, berarti yang diklik assignment. Setelah assignment, Bapak Ibu klik tambah ini. Jadi kuncinya tadi adalah tambahkan aktivitas. Kalau sudah akan muncul kotak ini. Nah, sekarang terserah Bapak Ibu mau kasih kuliah pakai tugas, tatap muka pakai Bitri, blue button, atau mau kasih feedback, mau ngobrol atau chatting kayak perkuliahan saya, kelas saya kan ada kelas yang pakai WA itu kayak ngobrol, atau Bapak Ibu mau pakai Zoom, terserah. Umpamanya saya mau pakai obrolan, saya klik obrolan, tambah. Nah, semua perkuliahan intinya ada di sini Bapak Ibu. Mau kasih tugas ya klik tugas assignment tambah. Baru muncul tayangan seperti nulis email. Obrolan saya tentang apa? Misalnya obrolan saya tentang mazhab sosiologi hukum. Kemudian teks pendahuluan saya misalnya sosiologi hukum memiliki 5 mazhab misalkan. Mohon maaf ya tulisannya salah-salah. Dan seterusnya. Nah, lalu klik tampilkan deskripsi. Jangan lupa Bapak Ibu. Nah, ada 3 pilihan di bawah. Simpan kembali ke kursus atau simpan dan tampilkan atau batal. Jangan pilih batal, artinya nggak jadi nih nanti kuliahnya. Nah, kalau mau ngecek semua, itu baiknya simpan dan kembali ke kursus. Tapi kalau langsung ingin kuliah berjalan, kan obrolan, itu langsung simpan dan tampilkan. Saya klik. Akan muncul seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini di sini ada 2. Gunakan antarmuka atau masuk chatting sekarang. Misalnya saya mau klik antarmuka, saya klik aja. Nah, ini seperti kita chatting di handphone jadinya. Nah, kayak gini jadinya Bapak Ibu. Jadi kita bisa menyapa, misalnya halo,
maka saya akan muncul di sini, nanti saya ngechat dosen, ngechat mahasiswa saya. Nah, akan di sini. Nanti mahasiswa Bapak dan Ibu akan di bawahnya. Jadi kayak diskusi, seperti kayak di WA. Oke, ini salah satu contoh. Sekarang kita mau ambil contoh lainnya. Sebentar. Sekarang saya kasih contoh perkuliahan yang nggak chatting, yang ngirim tugas. Atau yang lain. Bentar Bapak Ibu. Nah, jadi saya ulang deh. Hidupkan mode ubah, terus tambahkan aktivitas. Intinya ada ditambahkan aktivitas. Ini tadi punya saya muncul deh, madhab sosiologi hukum ada di sini. Memiliki 5 madhab tadi. Contoh saya tambah lagi. Misalnya saya ingin kirim materi. Nah, pakai label. Klik tambah. Jadi bergantung di sini Bapak Ibu, mau tugas, mau apa, intinya diklik tambah. Saya sudah buatkan singkatnya di PowerPoint, nanti saya kirim juga ke Bapak Ibu. Nah, ini tinggal Bapak Ibu tuliskan apa kira-kira yang mau disampaikan. Misalnya yang mau disampaikan adalah mahasiswa membaca buku literatur atau apa. Nah, itu nanti Bapak dan Ibu arahkan ke bawah. Simpan kembali ke kursus. Nah, kalau misalnya, saya mau misalkan memasukkan materi, ya silakan Bapak dan Ibu memasukkan materi ada di sini, atas ini. Oke. Misalnya mau kirim gambar di sini, mau kirim audio, video di sini, mau ngerekam suara juga bisa di sini. Nah, semua bisa di sini. Ya, Bapak Ibu. Terus kirim, simpan dan kembali ke kursus. Jadi intinya semua ada di sini Bapak Ibu. Nah, kalau sudah selesai, misalnya sudah melakukan aktivitas ini, nah, yang Bapak Ibu lakukan terakhir kali adalah matikan mode ubah. Jadi ini kalau sudah selesai kuliahnya, atau kalau sudah, kalau sudah memberi tugas atau berdialog gitu, matikan mode ubah yang diklik. Nah, itu udah selesai begitu aja. Jadi sesungguhnya kuncinya ELITAK itu adalah ngeklik mata kuliah, dihidupkan pengubahan, lalu tambahkan aktivitas. Sudah itu aja kuncinya. Jadi kita nggak usah bingung yang lainnya, Bapak Ibu. Oke. Tapi saya mau tanya, Mbak. Satu Mbak Wi, saya Mbak Wi. Nggih, Pak Sugeng. Halo. Iya, Pak. Itu kan di dalam ELITAK itu kan ada topik 1, 2, 3, dan seterusnya. Pertanyaan saya, apakah setiap kuliah itu per satu topik? Setiap kali kita kuliah minggu kedua, ketiga, sampai ke-14 besok, itu apakah harus semuanya diisikan di setiap topiknya? Itu aja. Oke. Kalau seperti halnya kita ngisi jurnal itu loh, Mbak. Iya, Pak. Kalau 1 sampai 14 kita isi. Iya. Ini aja Pak, ELITAK itu kan diberlakukan pasca ETS. Berarti yang dimasukkan ke Bapak dan Ibu topiknya adalah topik yang setelah ETS. Kita nggak perlu yang topik 9 berarti ya. Oke, setelah ETS. Tapi dimulai dari topik 9, nggih. Nggih. 9 sampai 14. Pertemuan pasca ETS. Umpamanya satu topik, misalkan madhab sosiologi hukum, misalkan itu tidak bisa satu pertemuan, jadi itu ya satu topik itu bisa dilakukan dalam 2 kali tatap muka dan seterusnya. Nah, monggo itu Bapak dan Ibu bisa menyeting sendiri di
di elitaknya. Jadi pertemuannya nanti itu absennya bisa 2 kali. Jadi gunanya topik di dalam elitak. Panduan singkat dari saya. Gimana Pak? Berarti topik yang ada di dalam sistem elitak itu sama persis dengan kalau kita ngisi jurnal di dalam Siakat ya. Betul Pak. Jadi penggunaan elitak itu harus sesuai dengan RPS, dan RPS tentu Siakat tentu harus sesuai juga dengan RPS. Jadi ngeling semua Pak. Didiknya sudah minta. Silakan Bapak Ibu lainnya. Ada lagi? Bu Wiwi, yang penting materi presentasinya di-share. Saya lihat didiknya itu ngantuk itu kayaknya itu. Terima kasih. Makasih Pak, siap. Oh iya, itu adiknya sudah minta sama Bu Wiwi itu. Iya. Iya Pak Jubri. Iya, gini. Ini kan satu sistem setelah UTS dan saya udah 2 kali ikut ya Bu ya, kemarin di kampus ikut pelatihan, kemudian ini lagi penjelasan Bu Wiwi. Itu pun sampai sekarang juga kayaknya kok belum akan bisa langsung aplikasi dengan lancar gitu. Apakah kemudian teman-teman kita juga yang tidak hadir di Bu Wiwi? Gimana terusan? Makasih. Iya, Pak Jubri, saya hanya nangkep apakah elitak ini bagaimana perjalanan elitak ke depan ini, ya. Bapak Ibu, kemarin saya sudah mengajukan Warek 1 dan disetujui, diberikan masa transisi selama 1 minggu dalam penggunaan elitak. Masa transisi yang dimaksud adalah mungkin kita teknisnya masih belum lancar, itu masih dimaklumi di 1 minggu pertama pasca ETS. Nah, dengan Bapak Ibu dosen yang tidak mengikuti pelatihan dan seterusnya, ya kita kan tetap berusaha, karena memang kondisi seperti ini tidak mungkin dilakukan tatap muka. Nah, dalam pembelajaran itu kan ada pembelajaran sinkron asinkron. Pembelajaran sinkron yakni yang bisa langsung saat itu juga dilakukan dialogis, baik tatap muka maupun dialogis. Yang asinkron yang tidak tatap muka dan tidak dialogis seperti memberi tugas. Nah, selama ini bila dosen banyak hanya memberikan tugas, kasihan mahasiswa tidak menerima materinya. Artinya elitak ini bisa jadi solusi. Saya tetap berusaha. Jadi di slide PowerPoint saya, Bapak Ibu, saya kasih panduan klik apa, itu saya share di grup Bapak Ibu dosen agar bisa istilahnya agar Bapak Ibu ini bisa mencoba sendiri tadi di rumah meskipun nanti nggak ikut pelatihan. Ya kita tetap berharap teman-teman kita mau menggunakan elitak Pak, karena kontrol dan lapor ke PDPT kan pakai elitak karena kan pembelajaran jarak jauh. Nah, padanya sistem pembelajaran daringnya itu yang dilaporkan elitak. Nah, kalau kita di pelaporan elitaknya dosen nggak mau menggunakan elitak, nanti pelaporan ke Ristek itu saya yakin yang kita agak kesulitan. Makanya menjadi penting dalam kondisi begini memang pakai elitak. Bagaimanapun ya memang kita harus belajar. Oke. Terima kasih, Bu. Oke. Monggo nanti Pak Deka bantuannya disampaikan ke Bapak Ibu dosen agar mulai menggunakan elitak. Wiwi, halo. Oke, silakan Bu Budi. Oke, saya nambahin. Terima kasih. Semoga ini masukan saya ini bukan untuk apa-apa saya tidak mau belajar, tidak. Artinya ketika ada program baru pun saya mencoba untuk berusaha belajar terus semampu saya, artinya, dan saya punya berpikiran juga ada teman yang teman-teman dosen sekarang, artinya kita melihat graf ini yang kayak sulit untuk kita akses ya Bu ya. Apa nggak ada pemikiran sih? Nah, situasi ini sebenarnya kan ada hal yang penting. Kita nggak mungkin kan akan belajar. Artinya saya lihat dari beberapa teman ini, saya pikir kan hanya yang muda-muda ini saya lihat ya. Artinya kan yang ini yang antusias Pak Jubri ini semangat muda, Pak Jubri semangat muda, Pak Sugeng semangat muda, ya. Nah, tapi saya lihat seperti ini.
Kalau kita berbicara, artinya ini untuk masukan, Bu Wiwi selaku Prodi masukan siapa tahu sampai ke atas sama saya, jalan saya, ibarat kita mau mendayung nih. Kalau hanya kita yang akan bekerja keras, apa tercapai itu kemungkinan? Itu satu. Kan ini kan program yang mengeluarkan dana, berbiaya, sedangkan kalau kita memaksimalkan si akad itu sudah cukup bagus dengan menggunakan Zoom. Kita coba dulu menggunakan Edmodo. Itu juga hal-hal yang sebenarnya artinya masih bisa kita kita kuatkan lagi sehingga ternyata si akad tadi bagus tampilannya, ternyata bisa share ini. Nah, artinya itu di tengah seperti ini, karena Bu Wiwi tadi menyampaikan di awal ngobrolan saya sampai kapan COVID ini? Kita sampai semester depan dan belum tahu lagi. Kita akan menghitung cash flow, katakanlah ini berbayar seperti itu, apa tidak berpikir ya entah ini itu ke depan. Jadi ke depannya kita berpikir ke depannya. Jadi kita dibuat program yang dengan biaya besar ini, tapi tidak tercapai dengan teman-teman yang pening juga ngatasi kondisi seperti ini. Nah, ini sekedar masukan yang mungkin dipertimbangkan nanti Buka Prodi, kemudian Pak Dekan, itu bisa menjadi sharing-sharing sajalah obrolan gitu. Saya takutnya tidak bisa maksimal. Saya ingin terus belajar secara pribadi karena kita mau belajar gitu. Tadi itu, tapi yang lain apakah kita bisa? Ini menjadi satu sisi hati kecil saya gitu. Yang menjadi pemikiran. Karena yang lain pun banyak terjadi PHK. Apa kita bisa memprediksi corona ini akan batasnya bisa semester pasti? Kalau itu pasti tidak masalah, berarti kita ada. Tapi kalau kita bicara ke depan, kenapa kita nggak pilih yang betul-betul efisien gitu loh? Efisien apa yang sudah ada saat itu Mas Umar. Sekali lagi saya bukan untuk menentang, bukan, tapi untuk memberi masukan saja kepada teman-teman atau menjadi pemikiran. Kita masih panjang nih keputusan itu. Ya, tapi saya tetap akan terus berusaha belajar. Artinya kemarin pun di-share oleh Pak Bekti itu aplikasi ya Bu ya, cara belajar itu saya coba juga untuk ikut karena ingin, tapi yang tadi yang sudah apatis gitu loh. Saya takutnya justru menjadi kita mendayung sendiri Bu Wiwi. Nah, itu menjadi pemikiran bersama saya kira. Begitu aja Bu Wiwi, mohon. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Budi. Ya. Terima kasih masukannya. Saya akan tetap sampaikan ke pimpinan, artinya tidak hanya ke Pak Slamet, kalau Pak Slamet sudah langsung dengar, artinya ke atas juga, bahwa memang kita ya hidup di era teknologi dalam kondisi ada wabah, artinya mau tidak mau memang kita harus saling bekerja sama, ya Bu. Kita tetap berusaha membantu Bapak dan Ibu dosen yang senior, gimana caranya bisa menggunakan teknologi, dan monggo Bapak dan Ibu mungkin yang tadi kata Bu Budi tidak mudah gitu nggih, kami dikategorikan muda, yang tidak muda nggih monggo ayo terbuka juga dengan teknologi yang sudah diperkenalkan. Yang artinya menurut saya mari kita saling Bu, kuncinya adalah saling. Kalau cuma satu tadi nggak bisa jalan. Jadi kuncinya adalah saling. Kita saling belajar, kita saling membantu. Itu sih kalau menurut saya kuncinya Bu. Kalau dari atas, dari rektorat kemarin memang sudah tegas menyatakan pasca ITS tentu platformnya Elita. Mau Zoom, mau WA Chat, dan lain-lain, itu tetap boleh, tapi itu disinkronkan, artinya dijadikan satu dengan Elita. Bapak Ibu dosen kan ngasih tugas, nah tugasnya itu dilingkupi oleh Elita. Jadi sebenarnya seperti itu. Nah, mungkin kalau perlu ada treatment atau apa, monggo itu saya serahkan ke pimpinan Bu, monggo nanti Pak Slamet kebijaksanaannya seperti apa. Silakan Pak Slamet. Atau Pak Jupri mau menyampaikan sesuatu itu angkat tangan. Atau gini Bu Wiwi. Jadi apa yang dikhawatirkan tadi Bu Di, saya juga mengamini, bahkan ada saudara-saudara kita yang tidak muda lagi sampai saking apatisnya. Ya udahlah ini kan force majeure. Pokoknya UTS saya hantam anak-anak nilai sekian puluh atau berapa, ini kan ya mungkin itu yang dikatakan Bu Budi tadi gitu loh. Kemudian kita tidak ini dengan teman-teman kita berupaya ini, ada juga teman-teman yang seakan-akan ya ini force majeure, ini kadang memaksa, udahlah pokoknya nilai saya hantam rata-rata sekian aja deh, nggak usah. Itulah Bu. Jadi mungkin itu yang dimaksud Bu Budi itu loh. Jadi oke, makasih. Terima kasih Pak Jufri.
Monggo Pak Slamet, hanya informasi saja Bapak dan Ibu, Senin besok saya piket, ada dosen yang sudah bikin janji dengan saya untuk Saya juga, belajar Bu. elitak. Jadi monggo kalau yang masih bisa menjangkau kampus, tapi tetap social distancing, belajar elitak hari Senin di kampus. Saya juga masih melayani itu kok, nggak apa-apa. Monggo, silakan Pak Slamet, kebijakannya gimana, nggih? Oke, selamat siang. Halo Pak Slamet. Kalian. Pak, suaranya yang keras ya Pak. Ini nggak dengar. Selamat siang sekalian. Suaranya halus. Atas kehadirannya rapat pagi ini. Nah, memang di tingkat dekanat pun juga dipersoalkan terkait dengan apa namanya itu elitak yang memang disadari bahwa tidak mudah dan lebih sulit daripada pakai Zoom meeting. Tapi kemudian kita tidak boleh menyerah dengan kebijakan itu, dan kita juga didorong terus tetap belajar ya, yang bisa selalu membimbing yang nggak bisa, dan yang nggak bisa selalu berusaha untuk bisa dengan cara bertanya dan bertanya terus, karena bagaimanapun juga kebijakan ini tidak dapat diganti atau dialihkan dalam rangka merespon terhadap kepentingan fakultas, mahasiswa, dan juga keluhan-keluhan mahasiswa ketika menggunakan Zoom meeting. Karena teknologi Zoom meeting itu dirasa memberatkan dan juga dirasa kurang efektif bagi mahasiswa, khususnya terkait dengan apa namanya itu kepesertaan mereka di dalam kuliah kelas yang mungkin diharapkan dengan metode ini, elitak ini oleh pimpinan universitas dan jajarannya DSI khususnya diharapkan akan lebih efektif dan lebih murah biayanya. Memang disadari bahwa kendalanya adalah pada apa namanya itu kemampuan para dosen-dosen di Fakultas Hukum khususnya dan juga untuk pada umumnya yang mungkin dari segi kemampuan menguasai teknologi sangat lemah sekali. Itu maka kami berharap, saya pun juga masih gaptek jujur aja, terus selalu belajar, bertanya kepada yang bisa. Karena fakultas tidak akan bisa memberikan apa namanya itu pengecualian terkait dengan kebijakan universitas tentang penggunaan elitak ini. Itu sudah dibahas secara mendalam ya, di tingkat universitas dengan DSI, sehingga ini yang dianggap satu-satunya cara yang mungkin lebih efisien dibandingkan dengan penggunaan Zoom meeting kemarin. Saya rasa itu, dan saya harapkan Bapak Ibu tetap semangat, tetap berlatih ya, dan belajar. Saya pun juga akan begitu untuk menyesuaikan apa namanya itu diri dengan metode pembelajaran baru dengan penggunaan elitak tadi. Saya rasa itu dari saya. Terima kasih. Mungkin kalau ada yang masih belum jelas nanti bisa ditanyakan ke Bu Wiwi, selaku Kaprodi, Senin, Selasa, atau mungkin nanti sampai selesai, sampai bisa. Gitu. Saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti saya kok belum ini ya Pak ya. Mungkin nanti Pak Dekan bisa menyampaikan juga ke Bapak dan Ibu dosen lainnya yang mungkin belum bisa mengoperasionalkan elitak, karena menurut saya pun juga belum bisa Pak. Cuman maksudnya saya ya mencoba gitu loh Pak maksudnya. Jadi monggo ayo kita coba menggunakan ya, nanti kalau perlu mendatangkan orang DSI. Cuma masalahnya kendala di sini ini di COVID ini. Kalau terlewat namanya nih daring pun mungkin kesulitan jika itu kita mengundang DSI ya, untuk koordinasi dengan kami fakultas khususnya kan kesulitan untuk mempraktekkan elitak ini. Saya berpikir mestinya harus ada orang DSI ya kita undang untuk mempraktekkan seperti dalam. Monggo Pak, bisa langsung ditindaklanjuti. Saya kan piket Senin. Bukan persoalannya aja Bapak
gini aja Pak, membuat Kumpul-kumpulnya undangan itu DSI loh. untuk hadir Kumpulnya di itu loh SO. masalahnya. Bapak Ibu dosen yang belum bisa dan yang mau menjangkau fakultas, nggih monggo asal di ruangan masing-masing. Jadi Jaga bukankah jarak. kemarin pelatihan kita yang di kampus itu saya kan tidak piket sesungguhnya, tapi karena ada pelatihan, saya menawarkan ke Bapak dan Ibu. Bahkan ada dosen yang datang, tapi tidak mengikuti pelatihannya. Nun sewu nggih, itu Pak Dekan yang saya maksud. Jadi Pak Dekan itu malah kami sebuatkan layar dan lain-lain, kami yang aktif melakukan, malah Pak Dekan yang putus asa gitu. Jadi Ya memang saya aku loh Pak curhat ini, tapi ya emang itu yang tetap terjadi. enggak Ini bisa. datang ada ketawa ini. Gak iso, saya udah gak iso sih. Loh, Bapak ini jangan menyerah juga. Pak Sugeng lo bisa, Pak Jufri Akhirnya bisa, kemarin waktu yang Pak Dipo meeting, semua saya akhirnya bisa. Iki alasan Pak Slamet ini. Ada coba pasal dulu lah Pak. Alasan Pak Slamet, masa nggak bisa? Kemarin itu kan lama-lama Zoom meeting juga bisa. Saya yakin nanti untuk itu pun akan bisa. Saya akan Lama-lama terus harus bisa, Dekan itu yang harus pertama Pak bisanya. Jangan anak buah aja yang bisa. Kan Bu Wi, saya pamit. Waalaikumsalam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman-teman. Selesai. Dah, Wiwi. Nggih, Itu sudah udah nggih selesai, Pak. kan? Jadi Itu, mungkin Pak. Senin kalau memang Kerso dipanggilkan, nanti misalnya hari apa, semoga tidak jauh karena kan tanggal 13 sudah mulai elitaknya. Senin Nanti di ruang di list aja dulu Bapak dan Ibu dosen yang Kerso datang ke kampus. Jadi nanti kalau nggak ada yang Kerso, lah nanti DSI-nya datang ke kampus yang diajarin siapa gitu maksud saya. Jadi yang Kerso datang ke kampus nanti di list, habis itu baru saya undangkan DSI gitu nggih Pak? Iya, iya. Sementara Ibu ada yang ngajari. Ikut. Gimana Pak Sugeng? Nah, sementara yang ngajari kalau untuk teman-teman tidak banyak yang hadir, biar Bu Wi aja yang ngajari. Iya, boleh Pak, Karena bisa dia- langsung saya ajarin sendiri aja hari Senin. Bu Wiwi usul Bu Wiwi. Iya, Bu Bu Wiwi. Iya, silakan Bu Budi. Atau gini Bu Wiwi, artinya memang kita juga posisi yang memang ada kemauan keras untuk ini. Apa kita agendakan Bu dalam pakai Zoom itu, katakanlah seminggu sekali, tiap hari Senin kah, atau tiap hari pakai Zoom bersama-sama. Itu juga untuk karena memang kita posisi daring itu kita lebih banyak online kan sekarang. Justru karena kita tidak bisa sering tatap muka di kampus, bagaimana kalau mungkin kita agendakan setiap hari Senin atau setiap hari Kamis kita atau 2 minggu sekali kita pakai Zoom sama-sama. Mungkin untuk mengatasi apa kendala-kendala yang sudah berjalan gitu. Jadi mungkin tidak di list, tapi selalu ditawarkan. Artinya selalu yang ingin online ini berarti kan yang mau semangat keras Pak Sugeng, Bu Yanti dan Bu ini dan teman-teman yang dari ini berarti kan ada yang kemauan keras untuk belajar. Pak Dipo juga. Jadi maksud saya kenapa nggak kita coba agendakan setiap hari atau terserah 1 minggu sekali selama masa COVID ini atau 2 minggu sekali ada dengan Zoom bersama-sama. Maksudnya begitu. Mungkin usulan aja Bu. Oke, makasih Bu Budi usulannya. Yang pasti saya tetap tawarkan. Seperti kemarin saya tawarkan yang mau ke kampus monggo. Nah, besok juga saya tawarkan Bu. Nanti habis ini mungkin saya tawarkan yang Kerso Senin. Jadi intinya selama ETS Bu nanti waktu sudah tanggal berapa nggih kita perkuliahan lagi kan udah mulai. Jadi maksud saya waktu ETS dipergunakan untuk belajar elitak, monggo akan saya tawarkan ke Bapak Ibu dosen. Nanti secara berkala juga mungkin ada kesulitan apa, monggo bisa disampaikan juga sebenarnya. Ada yang lain lagi Bapak Ibu? Cukup? Cukup, oke. Terima kasih kehadiran Bapak dan Ibu di rapat persiapan ETS ini. Sama-sama. Nanti beberapa catatannya saya kirimkan lewat PowerPoint di grup WA, baik di RW maupun di dosen, karena ada 2 grup. Nanti mohon Bapak dan Ibu yang memang Kerso yang hari Senin bisa belajar elitaknya hari Senin. Untuk form berita acara ETS, nanti akan saya buatkan form berita acara ETS-nya, menyusul, nggih, saya kirimkan dari hari Senin, saya buatkan di kampus. Saya kira itu, terima kasih kehadiran Bapak dan Ibu semua, mohon maaf bila ada salah kata, selamat
bekerja dari rumah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.